Bapak Ibu Saudara semua warga Babakan, warga jemaat gereja Babakan. Hari ini tanggal 8 Desember, pekerjaan di gereja adalah pengecoran tangga dari lantai 2 ke lantai 3. Mendapat sekitar 30%. Dan besok adalah hari pencoblosan pilkada, semuanya libur tanggal 9 Desember. Ini Pak Mandor, hotel pembersihan. Alah. Masih video karena Jadi lah iya. Boleh. Dan ini adalah kolom-kolom yang sudah di-casting. Kolom terakhir untuk atap. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Ibadah pagi hari ini Minggu tanggal 13 Desember 2020 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Walter Kalangi. Adapun warta jemaat yang akan kami sampaikan yaitu ibadah malam Natal tanggal 24 dan ibadah tanggal 25 Desember 2020 dilakukan secara daring karena kondisi pembangunan gereja masih belum memungkinkan untuk digunakan. Kemudian pelayanan baptisan anak dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2020 bagi warga yang ingin membaptiskan putra-putrinya diharap segera melapor ke kantor gereja. Demikian warta jemaat yang bisa kami sampaikan. Mari bersama kita masuk dalam ibadah dengan kita memuji dari Kidung Jemaat 76 ayat 1 dan 2. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Ku
Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari kita bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi ini. Dan mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saudara-saudara, mari kita mengambil saat teduh. Di dalam hati kita masing-masing, baiklah kita ungkapkan demikian sebuah pengakuan. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, nats firman Tuhan yang menghantar ibadah kita dalam ibadah pagi ini kami ambilkan dari kitab Perjanjian Lama. Dari kitab Nabi Yesaya pasal 40. Ayatnya yang ke-9. Yesaya 40 ayatnya yang ke-9, yang demikian saudara-saudara bunyi firman Tuhan. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakan kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sabda firman Tuhan ini kita sambut bersama-sama dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 109, ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Kidung Jemaat 109 ayat 1 dan 2. Berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja Bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang tentu juga mengasihi Tuhan. Pagi hari ini mari kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah Bapa kita. Mari kita mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita, dan mari kita mohon pengampunan atas dosa kita. Saudaraku, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa mengasihi dan melindungi kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kasih-Mu yang luar biasa yang kami alami setiap hari. Terpujilah nama-Mu. Bapa, kami menyadari keberadaan kami selaku umat-Mu.
bahwa kami adalah umat-Mu yang tak pernah lepas dari kesalahan dan dosa. Kami mengakui seringkali kami menyakiti hati Tuhan. Dan kami juga seringkali menyakiti sesama kami. Baik suami, istri, anak, orang tua kami, bahkan saudara tetangga kami. Kami juga seringkali melalaikan perintah kasih-Mu. Semua tertutup karena kesibukan dan keegoisan kami. Sehingga kami telah jatuh ke dalam dosa. Namun pagi hari ini Bapa, dengan penuh penyesalan kami mohon belas kasih-Mu. Bapa, kasihanilah kami. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami. Angkatlah hidup kami dari lumpur dosa. Bersihkan kami dengan darah-Mu dan jadikanlah kami tahir, agar kami layak beribadah kepadamu. Kami mohon pengampunan atas dosa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, sesungguhnya Tuhan Allah Bapa kita adalah Allah yang penuh kasih, yang bersedia memberi pengampunan pada setiap orang yang mengakui dosanya. Karena itu dengarkanlah berita anugerah Allah, berita pengampunan dosa yang diungkapkan dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-43 ayatnya yang ke-25. Demikian bunyinya. Yesaya 43 ayat 25. Tuhan berfirman demikian. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sambut sabda pengampunan dosa yang Tuhan berikan bagi kita ini dengan mensyukuri semua pengampunan dosa yang Tuhan berikan bagi kita. Dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 387 ayat yang pertama dan yang kedua. Tuhan Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan yang pada hari ini kita akan membaca dua bacaan. Yang pertama dari 1 Tesalonika 5,
1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24. Kemudian bacaan yang kedua dari Yohanes 1, Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai ke 8, dilanjutkan ayat yang ke-19 sampai 28. Sebelum kita membaca dan merenungkan bersama-sama, mari kita datang pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan hanya kepadamu Bapa Surgawi. Kami mengucap syukur Tuhan kalau saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Yang pada hari ini Tuhan kami akan membaca dari 1 Tesalonika 5 dan Injil Yohanes pasal yang pertama. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami menyerahkan setiap hati dan pikiran kami kepadamu Bapa. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikanlah hati kami Bapa seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami juga menyerahkan hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta Walter Kalangi Bapak, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kami menyerahkan segala persiapan yang sudah dilakukannya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati dan mengurapi, sehingga apapun yang disampaikan kepada kami saat ini Tuhan, itu semuanya boleh terjadi atas kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami ucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bacaan yang pertama dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Bacaan yang kedua dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 6 sampai 8, dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat yang ke-19, dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kalau kita perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara, 3 minggu sampai dengan minggu ini, isi firman Tuhan itu melulu tentang Yohanes Pembaptis. Nah saudara-saudara, kalau gereja itu mengambil inti bacaan yang selalu berkisar atau bercerita tentang Yohanes Pembaptis, tentu ada banyak hal atau ada maksud-maksud tertentu yang bisa kita petik dari situ. Termasuk Bapak Ibu saudara-saudara pada bagian Alkitab yang kita baca hari ini. Ada 2 bacaan, yang pertama dari Tesalonika dan yang kedua dari Injil Yohanes. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, yang dapat kita petik pertama dari Yohanes ini bahwa dia adalah tokoh yang konsisten. Ini yang mau saya katakan pada Bapak Ibu saudara-saudara. Ketika zaman itu saudara-saudara, zaman Tuhan Yesus, yang bisa dikatakan zaman itu zaman edan begitu, dalam tanda petik. Artinya pada zaman Tuhan Yesus itu zaman yang kacau, katakan begitu. Secara nasionalis bangsa Israel atau umat Tuhan itu sedang bingung, galau. Kami ini kan bangsa pilihan, tapi kok dijajah. Bangsa pilihan kok susah hidup itu, berat sekali hidup zaman itu. Itu psikologisnya Bapak Ibu, jemaat atau umat Tuhan pada waktu itu. Mereka merasa kami ini bangsa pilihan tapi kok begitu. Lalu kemudian mereka berpikir, mana nabi-nabi yang dulu suaranya menyampaikan pencerahan, sekarang seperti sepi, tidak ada suara Tuhan. Jadi dengan kata lain, tidak hanya galau, bingung, kalut, tertekan, itulah psikologis warga umat Tuhan pada zaman Yohanes dan Tuhan Yesus itu. Nah, di tengah tekanan seperti itu, Bapak Ibu saudara-saudara, Yohanes tampil memberitakan tentang terang. Dunia yang waktu itu terasa gelap dengan berbagai yang saya katakan tadi, tertekan, penderitaan, susah, harapan tidak ada karena mereka bangsa pilihan tapi kok terjajah. Dunia yang gelap itu sekarang Yohanes kata iki lho ono terang. Nah itu loh. Terangnya ini luar biasa. Yohanes mengatakan aku memberitakan terang. Nah dalam posisi itu banyak orang yang mengikuti Yohanes datang. Tapi imam kepala orang Farisi khususnya bertanya, iki sapa sih? Maka dalam teks kita mereka bertanya, apakah engkau nabi? Bukan. Apakah engkau Mesias? Bukan. Di tengah-tengah harapan, satu-satunya harapan umat Tuhan waktu itu hanya datanglah Sang Mesias. Saudara-saudara, ketika orang bertanya, engkaukah Mesias? Di tengah banyak orang sedang euforia menyambut, membesarkan dan mengikuti Yohanes, bisa saja Yohanes mengatakan, yo aku Mesias. Tapi Yohanes tidak menggunakan kesempatan itu. Senajan meskipun dia bisa. Inilah yang saya katakan, ini tokoh yang konsisten. Senajan meskipun dia punya kesempatan untuk meraih keuntungan dari situasi saat itu. Nah inilah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hal pertama yang dapat kita petik dari teks ini. Meneladani Yohanes Pembaptis. Tidak mengambil kesempatan untuk merampas hak bagian orang lain. Tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan, katakan seperti itu. Konsisten bahwa dia Yohanes hanyalah pembuka jalan untuk Tuhan. Tapi dia bukanlah Mesias itu sendiri. Maka Yohanes tegas mengatakan, bukan aku. Dia yang akan datang itu melepas tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara-saudara, inilah Yohanes. Ini kesaksian Yohanes yang bisa kita tangkap.
Dia bukan menggunakan kesempatan, tapi dia menempatkan sebaliknya, dirinya jauh di bawah. Melepas tali kasutnya pun aku tidak layak. Ini adalah tokoh nabi, saya katakan tokoh penting yang tidak mengharapkan penghormatan dan pujian. Meskipun dia bisa mendapatkan itu. Inilah yang perlu kita teladani. Bahwa di dalam gereja, di dalam pelayanan, kalau kita meneladani Yohanes Pembaptis, jauh dari pujian. Jauh dari untuk merasa hebat dan kesohor. Kalau kita mau meneladani Yohanes dalam hidup dan pelayanan kita, di gereja kita bisa mencontohi perkataannya. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia merasa hina, sampai melepas tali kasut pun tidak layak. Padahal melepas tali kasut itu sudah pekerjaan yang paling rendah, paling hina. Tapi Yohanes mengatakan, aku ora pantas, jauh di bawah itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini kita berada di minggu Advent ketiga. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk meniru Yohanes Pembaptis. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk, itu tadi, rendah hati, melepas tali kasut pun tidak. Di minggu Advent ini mari kita angkat, kita lihat Tuhan, bukan kita lihat diri kita sendiri. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, mungkin kita bertanya, situasi umat Tuhan itu kan kayaknya gelap. Sebagai sebuah bangsa mereka nggak punya identitas. Mereka terjajah, padahal bangsa pilihan. Suara nabi-nabi Tuhan tidak ada, sepi. Yang ada hanya penderitaan, yang ada hanya kesulitan dan beban hidup yang semakin berat. Mungkin kita mengatakan, ya saja nih kita zaman sekarang saat ini pun ya mungkin sama seperti itu. Mungkin merasa juga hidup kita mau Natalan ini yuk gelap rasanya. Ya kan, ya mau Natalan aja terbatas hanya secara daring. Kita mau kemana-mana aja nggak bisa. Ancaman virus corona sekarang ini malah bukannya menghilang, malah semakin kelihatan, semakin mengancam. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hidup hanya dengan merendahkan diri sama seperti Yohanes saja? Bapak Ibu Saudara-saudara, ada pesan dari Rasul Paulus. Supaya meskipun kita bisa hidup dalam keadaan yang sulit ini, mendapat terang yang Yohanes sampaikan itu terang yang menyingkirkan kegelapan hidup kita, terang yang akan membuat kita punya harapan, terang yang akan membuat kita punya spirit, semangat untuk meneruskan kehidupan yang akan datang di 25 Desember. Gimana caranya supaya kita dapat merasakan terang itu dalam hidup kita? Yang memberi kita semangat, spirit yang akan mencerahkan hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan kita yang pertama menjelaskan itu. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam 1 Tesalonika, bagian Alkitab yang kita baca ini. Dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima. Saya bacakan Bapak Ibu, ini disampaikan oleh 1 Tesalonika oleh Rasul Paulus, bunyinya demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini kuncinya Bapak Ibu Saudara-saudara. Supaya terang Natal itu yang Yohanes sampaikan itu bisa masuk dalam hidup kita, menyingkirkan kegelapan hati, pikiran dan hidup kita. Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukur. Ini pesan yang disampaikan bagi kita.
Kalau kita merasa suasana hidup kita sama seperti umat Tuhan yang berada dalam tekanan, yang dalam identitas yang tidak jelas, bangsa pilihan tapi kok terjajah, sekarang ada terang, Yohanes katakan. Terang yang luar biasa, terang yang akan menerangi hidup kita dan menyingkirkan kegelapan hidup kita. Ada terang, tapi piye untuk mendapat terang itu? Gimana caranya? Paulus katakan, tetaplah berdoa. Bersukacitalah senantiasa, mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa begitu? Sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi dalam menyambut Natal ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, meskipun kegalauan, kegelapan melingkupi hidup kita, ya bersukacitalah. Tetaplah berdoa, tetaplah mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Tetaplah ada harapan, karena terang Natal itu akan menerangi hidup kita, menyingkirkan kegelapan dan kegalauan dalam hati kita, dan menghadirkan sukacita. Semoga firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menguatkan kita di minggu Advent yang ketiga ini. Di minggu Advent yang ketiga ini, di mana kita akan masuk dalam Natal Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar. Kegalauan hidup umat-Mu 2000 tahun yang lalu juga kami rasakan di saat ini. Di tengah pandemi COVID-19. Kegalauan hati kami dengan beban hidup yang semakin berat menjelang Natal. Kegalauan hati kami di tengah-tengah pandemi yang membatasi gerak hidup kami. Seringkali kami merasa kecewa. Seringkali kami menangis karena situasi yang kami hadapi. Tetapi hari ini Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu. Yohanes Pembaptis menerangkan dan menyampaikan ada terang yang abadi yang akan menerangi hati kami, menyingkirkan kegelapan dan kegalauan hidup kami. Karena itu ajarilah kami Bapa untuk tetap berdoa kepadamu, tetap mengucap syukur seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus, agar kami boleh bersukacita di Natal Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menyambut firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama itu tadi, saudara-saudara, mari kita bersama-sama menaikkan pujian nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 81 pada bait yang pertama dan yang kedua. Israel yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya, bersoraklah hai Israel menyambut Sang
datanglah tunas selesai, patahkan belenggu pedih, dan umatmu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama tadi, baiklah sekarang kita siapkan hati kita, baiklah kita menegaskan kembali pengakuan iman kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk bersama kita berdiri dan mari kita menegaskan kembali pengakuan iman kita. Mari kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita, dan kita akan doakan bersama-sama untuk perayaan atau ibadah Natal di jemaat kita di GKJW Babatan dengan segala kondisi yang ada. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan dengan penuh ucapan syukur karena Engkau mengasihi dan melindungi kami sampai saat ini. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami mau berdoa menyerahkan kehidupan jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, warga GKJW ya Tuhan. Kami mohon Engkau berkenan memberkati kehidupan umat-Mu. Berilah umat-Mu kekuatan, kesehatan, jauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Hindarilah umat-Mu dari ancaman COVID-19 yang kembali menebar ancaman. Bentengilah kehidupan umat-Mu dengan kuat kuasa-Mu dan bungkuslah umat-Mu dengan kasih-Mu agar terhindar dari COVID-19. Yang dalam kelemahan tubuh dan masa pemulihan kami serahkan kepadamu. Pak Sukis yang hamba-Mu yang masih dalam pemulihan, Bu Ibnu, Pak Periunus, Pak Priyo kami serahkan kepadamu dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan. Kami mohon Bapa Engkau berkenan menilik keberadaan mereka satu persatu. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa Bapa. Jamalah dan angkatlah segala derita sakit yang dialami oleh saudara-saudara kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami menyerahkan semua kepadamu. Demikian kami serahkan juga semua usaha dan pekerjaan umat-Mu, baik karyawan, pegawai, guru, dosen, tenaga kesehatan, wira swasta. Tuhan berkatilah. Biarlah semua usaha umat-Mu boleh berhasil dan semua pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, dan melalui semua itu umat-Mu boleh merasakan berkat-berkat Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja-Mu. Kami mohon Engkau menyertai pelayanan gereja-Mu. Khususnya di akhir tahun, di Natal Tuhan, kami mohon Engkau kiranya memberkati panitia Natal, agar dapat mempersiapkan dan melaksanakan ibadah malam Natal dan ibadah Natal dengan baik. Kami sungguh mohon Engkau menolong panitia untuk dapat mempersiapkan segala sesuatunya. Dan biarlah Engkau yang mencukupi segala kebutuhan biaya yang diperlukan oleh panitia. Sehingga
Ibadah malam Natal dan Natal Tuhan berjalan dengan penuh hikmat, penuh sukacita, meskipun semuanya harus kami lakukan secara online. Terima kasih ya Bapa di surga, terpujilah namamu. Kini kami berdoa untuk renovasi gereja Bapa. Kami mohon Kau menyertai dan memberkati pelaksanaannya. Berkati panitia, beri semangat, beri kekuatan, kerjasama yang baik. Tolonglah panitia untuk dapat menyelesaikan proyek besar ini Tuhan dengan baik pula. Segala biaya yang diperlukan, Bapa kami mohon pertolongan-Mu agar semua dapat tercukupi. Semua proposal yang kami edarkan kemanapun dan pada siapapun, kami mohon Roh-Mu yang kudus yang memberkati dan menyertai agar proposal itu boleh berhasil Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami serahkan semua kehidupan kami seutuhnya hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Berkati bangsa negara kami Bapa. Kami mohon Engkau menyertai semua proses hasil pilkada dimanapun. Biarlah semuanya dapat diterima dan biarlah semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Biarlah dengan pilkada ini stabilitas negara kami tetap terjaga. Berkati pemerintah kami Tuhan, beri pemerintah kami kebijaksanaan untuk mampu menata roda pemerintahan dengan baik dan juga dapat mengambil sikap yang tepat dalam berbagai situasi. COVID-19 yang semakin merebak, kami mohon Bapa, tolonglah pemerintah kami untuk dapat mengatasinya dengan baik. Vaksin yang ada ya Tuhan, biarlah itu boleh benar-benar Tuhan berkati, bermanfaat bagi kami semua. Demikian Bapa, kami juga mau berdoa untuk umat-Mu yang lanjut usia. Kami mohon Engkau menyertai semua, beri kekuatan, kesehatan untuk mampu menikmati hari tua dengan penuh sukacita. Anak-anak jemaat-Mu yang menempuh pendidikan meskipun dilakukan secara daring, karuniakan hikmat, kepintaran, pengetahuan dan tolonglah untuk dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Inilah seru doa permohonan kami Bapa. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami. Dengarkanlah seru doa ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita menghimpun persembahan pada pagi hari ini. Yang menjadi dasar firman Tuhan di dalam kita mengumpulkan persembahan terambil dari kitab Amsal 3 ayat 9 sampai 10
yang demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan segala bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di dalam kita menghimpun persembahan sambil kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 99 bait yang pertama. Jika surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak serta bermaklum dan kabar baik. Lahir Kristus Raja, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Marilah Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, persembahan yang sudah kita kumpulkan, mari kita serahkan kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan untuk menaikkan puji dan syukur atas kasih setia Tuhan yang sudah menyertai kami, memelihara, terlebih-lebih memberkati di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami juga bersyukur karena hujan berkat Tuhan yang sudah tercurah di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Allah Bapa di surga, kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami himpun. Kiranya Tuhan memberkati, menguduskan, sehingga persembahan kami ini akan berbau harum di hadapan Tuhan. Dengan persembahan ini kiranya dapat menjadikan pelayanan Tuhan melalui Gereja Kristen Jawiwitan Jemaat Babatan. Ya Allah Bapa di surga, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang sudah memberikan persembahan maupun yang belum Tuhan. Kiranya Engkau memberkati di dalam usaha dan pekerjaannya, Engkau memberkati di tengah-tengah kehidupan keluarganya. Terima kasih ya Bapa. Doa ucapan syukur ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama menutup ibadah kita pada pagi ini. Dan saya undang Bapak Ibu untuk berdiri, mari kita bersama-sama menutupnya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 120. Kidung Jemaat 120 pada bait yang pertama. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, berpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Jemaat yang dikasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam kuat kuasa Roh-Nya yang kudus, melengkapi kehidupan saudara-saudara, menerangi kehidupan saudara-saudara, menyertai dan memberkati saudara-saudara, mulai dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin.